Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan atau pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, di sini nanti kita akan membahas yang pertama usaha, kemudian yang kedua ada energi kinetik, yang ketiga ada teorema usaha energi, yang keempat ada energi potensial, kelima kekekalan energi, dan yang terakhir daya. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari 6 sub materi. Nah, sebelum kita masuk ke sub yang pertama, coba dilakukan percobaan sederhana berikut ini. Nah, yang pertama, coba doronglah tembok selama beberapa saat. Nah, bagaimana, apakah temboknya bergeser atau enggak? Nah, kemudian selanjutnya percobaan yang kedua, coba doronglah meja sehingga mejanya bergeser atau berpindah dari tempat sebelumnya. Nah, setelah melakukan percobaan sederhana ini, coba dijawab. Nah, pertanyaannya, apa yang kalian lakukan pada masing-masing percobaan tersebut? Apakah A, kalian memberikan gaya pada tembok ataupun pada meja? Ataukah yang B, kalian melakukan usaha pada tembok atau meja? Atau yang C, kalian memberikan energi kalian kepada tembok atau meja? Nah, coba dijawab. Nah, setelah melakukan percobaan ini dan menjawab pertanyaannya, sekarang kita lanjut ke sub yang pertama, yaitu usaha. Apa itu usaha? Nah, sebelum menjawab apa itu usaha, coba diperhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ada anak yang menarik mobil-mobilan. Dia bermain dengan menarik mobil-mobilannya. Bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh anak pada mobil mainan? Usaha itu apa? Bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh anak pada mobil mainan? Untuk bisa menjawab ini, yang pertama kita ubah gambar atau ilustrasi anak yang menarik mobil-mobilan ini menjadi sebuah diagram bebas. Nah, ini yang coklat ini kita anggap sebagai mobil-mobilan. Nah, terus yang F ke arah atas ini adalah talinya atau gaya yang diberikan oleh anak ke mobil-mobilannya. Nah, dia memiliki sudut kemiringan sebesar theta. Nah, karena ditarik, maka mobil-mobilan ini dia akan berpindah ke posisi akhir, yaitu berpindahnya sejauh delta R. Nah, usaha yang dilakukan anak ini mengakibatkan mobil-mobilan berpindah sejauh delta R. Nah, usaha atau disimbolkan dengan W atau work. Usaha yang dilakukan pada suatu sistem oleh suatu pelaku yang mengerjakan gaya konstan sebesar F. Nah, pada sistem adalah hasil kali gaya F, gaya yang diberikan tadi, dengan besarnya perpindahan dari titik kerja gaya, yaitu delta R dan cos theta. Kalau dia membentuk sudut, nah, di mana theta adalah sudut antara gaya dan vektor perpindahannya. Maka kalau ini membentuk sudut seperti ini, maka usaha itu dirumuskan dengan W, didefinisikan dengan perkalian antara gaya
dengan besarnya perpindahan dikalikan cos sudutnya ini tadi, cos tetanya ini tadi. Ini kalau membentuk sudut. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi yang kedua. Anak ini mendorong meja ke arah depan. Nah, artinya dia memberikan gaya yang searah dengan arah perpindahan meja. Kalau ini gaya yang diberikan itu tidak searah dengan perpindahan karena perpindahannya dia ke arah mendatar. Nah, sedangkan gaya yang diberikan itu mengarah ke sejauh theta dari arah perpindahannya. Nah, kalau yang ini gaya yang diberikan searah dengan arah perpindahan bendanya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, bagaimana usaha yang dilakukan oleh anak pada meja? Apakah menggunakan yang tadi atau enggak? Untuk yang gaya yang searah dengan arah perpindahannya, maka usaha itu dirumuskan dengan ini F dikali delta R. Nah, cos tetanya hilang. Kenapa? Ya, karena sudutnya, karena dia searah, maka dia antara gaya dengan delta R itu tidak membentuk sudut atau sudutnya 0. Nah, cos 0 itu adalah 1. Nah, karena cos 0 1, jadi usahanya tinggal W sama dengan F dikali delta R. Sekarang, nah, usaha itu ada usaha positif, usaha 0, dan usaha negatif. Usaha positif itu jika gaya yang diberikan itu searah dengan arah perpindahan benda. Nah, ini sama-sama ke kanan. Untuk usaha 0 itu kalau gaya yang diberikan itu tegak lurus terhadap arah perpindahan benda. Nah, berarti antara gaya dengan perpindahan benda ini kan membentuk sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, jadi usahanya sama dengan 0. Untuk yang ini, gambar yang ketiga, ini usahanya negatif. Nah, yaitu gaya berlawanan dengan arah perpindahan benda. Nah, jelaskan makna dari diagram benda bebas di atas. Kenapa dia usahanya positif? Kenapa usahanya 0? Kenapa usahanya negatif? Nah, ini tadi sudah. Nah, usaha negatif. Nah, karena ini berlawanan berarti sudut yang dibentuk adalah 180 derajat. Nah, cos 180 derajat itu adalah negatif. Jadi usahanya negatif. Nah, ini quick quiz yang pertama. Dari keempat gambar ini, urutkan situasi dari yang memiliki usaha yang paling positif menuju usaha yang paling negatif. Usaha yang paling positif menuju ke usaha yang paling negatif. Dari keempat gambar ini A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya kita ke energi kinetik. Nah, energi kinetik sesuai namanya itu berhubungan dengan pergerakan benda. Yang awalnya ada di titik A, kemudian berada di titik B. Gaya F menggerakkan meja sehingga meja berpindah sejauh R dan mengalami percepatan dari V0 menjadi Vt. Gaya yang diberikan pada meja
itu menggerakkan mejanya, sehingga mejanya ini berpindah sejauh F. Yang awalnya dari kecepatannya V0 menjadi Vt, atau mengalami percepatan dari yang awalnya memiliki kecepatan V0 menjadi kecepatannya Vt. Nah, percepatannya sebesar Vt dikurangi V0 dibagi T-nya. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki setiap benda yang sedang bergerak. Jika benda itu diam, maka energi kinetiknya 0. Nah, semakin besar kecepatan dan massa benda, semakin besar pula energi kinetiknya. Energi kinetik dirumuskan dengan K sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana V ini adalah kecepatan. Benda yang memiliki kecepatan atau kecepatannya tidak 0 itu adalah benda yang sedang bergerak. Semakin besar kecepatan dan massa benda, maka energi kinetiknya semakin besar. Selanjutnya ada teorema usaha energi. Nah, sama ini tadi, perhatikan gaya F yang menggerakkan meja. Nah, dari yang awalnya kecepatannya V0 menjadi Vt sejauh R. Nah, dia akan memiliki usaha F kali R. Nah, karena F-nya ini searah dengan arah perpindahan bendanya. Nah, hukum Newton yang kedua yaitu F sama dengan F adalah M dikali A. Masanya ada. Nah, A-nya ini kita cari dengan persamaan ini. Ini untuk mencari percepatannya. Massa bendanya ada, jadi percepatannya kita cari dengan ininya. Kemudian kita jadikan A, M, A. Ini A-nya. Nah, kemudian ini dikeluarkan atau dipisahkan antara Vt dengan V0, sehingga diperoleh setengah M kali Vt kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Nah, usaha yang dilakukan gaya F terhadap meja itu dipakai oleh meja untuk menambah energi kinetiknya. Dari yang awalnya energi kinetik 0 menjadi energi kinetik T. Nah, ini. Jika kita memandang meja sebagai sistem atau objek fisik yang menjadi fokus perhatian, sistem itu adalah objek yang kita fokuskan, yang kita perhatikan. Nah, dan kita yang sedang mendorong meja sebagai lingkungan, kita sebagai pihak luarnya. Maka peristiwa tadi dapat dimaknai sebagai proses transfer energi dari lingkungan ke sistem. Artinya kita memberikan energi kita ke meja, sehingga energi sistem itu akan bertambah. Nah, energinya ini merupakan energi kinetik karena dia memiliki perubahan kecepatan. Proses transfer energi semacam itu terjadi melalui yang namanya usaha. Nah, kita mendorong meja itu kita mentransfer energi kita ke meja. Nah, transfer energinya itu kita namakan usaha.
melalui usaha. Nah, usaha yang kita berikan atau usaha yang kita lakukan itu dapat dilihat ketika benda atau meja itu mengalami perpindahan posisi. Nah, usaha merupakan suatu perpindahan energi atau cara untuk perpindahan energi. Salah satu cara perpindahan energi. Nah, kita tahu perpindahan energi itu ada banyak. Nah, jika usahanya itu positif, maka energi itu dipindahkan pada sistem atau kita berikan energi pada sistem atau usahanya itu masuk ke sistem. Jika usahanya negatif, maka energi dipindahkan dari sistem atau keluar dari sistem. Positif itu masuk sistem, jika usaha negatif itu artinya keluar sistem. Nah, sekarang untuk yang kasus ini adalah usaha negatif. Nah, usaha negatif yang dilakukan oleh lingkungan itu menyebabkan berkurangnya energi kinetik sistem. Nah, ini balok, ini dia bergerak ke kanan dan ada usaha, ada gaya yang menyebabkan balok ini akhirnya berhenti. Yang memiliki awalnya kecepatannya sebesar V, kemudian menjadi V sama dengan 0 atau menjadi diam. Pada peristiwa ini dikatakan telah terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Jadi energinya itu keluar dari sistem, sehingga sistemnya ini memiliki energi kinetik yang lebih kecil daripada awalnya. Jika sistem melakukan kerja atau usaha terhadap lingkungan, maka sistem akan mengalami yang namanya pengurangan energi. Nah, contohnya ini, jika kita melakukan suatu kerja, maka energi kita itu akan berkurang. Kita kita melakukan kerja, itu artinya kita mengeluarkan energi kita ke lingkungan. Jadi energi yang ada pada diri kita itu akan berkurang. Selanjutnya ada energi potensial. Nah, kalau energi kinetik tadi adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Kalau energi potensial, ya energi potensial adalah, nah untuk yang kasus ini adalah energi potensial gravitasi. Energi yang tersimpan. Jadi energi potensial itu adalah energi yang tersimpan. Nah, karena ini energi potensial gravitasi, berarti energi yang tersimpan oleh sistem benda bumi. Nah, dirumuskan sebagai U atau energi potensial adalah massa benda dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Energi potensial gravitasi. Nah, ini berhubungan dengan ketinggian benda. Semakin tinggi benda itu dari permukaan tanah, energi potensialnya semakin besar. Nah, sekarang coba ambil karet gelang dan biarkan di atas meja. Apakah karet gelang tersebut memiliki energi? Nah, sekarang karetnya itu rentangkan dengan tangan Anda sehingga karet itu molor atau melar. Nah, kemudian pertahankan posisi itu. Apakah sekarang karet gelang itu memiliki energi? Jika iya, apa buktinya dan dari mana asalnya energi itu?
untuk pembahasan yang ini kita melihat benda-benda elastis itu. Nah, kan sebelumnya karetnya sebelum direntangkan, karet kan bentuknya seperti biasa. Nah, setelah direntangkan, karet akan memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuk yang semula. Untuk mengubah bentuk benda-benda yang elastis dari keadaan setimbangnya itu diperlukan yang namanya gaya luar atau gaya yang kita berikan untuk merenggangkan karet tadi. Gaya yang kita kerjakan itu pada titik tertentu dengan arah yang tertentu pula. Bagian benda yang dikenai gaya akan bergerak sesuai arah gaya. Jika kita memberikan gaya ke arah kanan, maka benda itu juga akan bergerak ke arah kanan. Gaya telah melakukan usaha kepada benda tersebut. Konsekuensinya, benda akan mengalami yang namanya pertambahan energi. Pertambahan energi ini disimpan sebagai energi potensial pegas. Nah, contohnya ini adalah sistem benda pegas. Ini pada keadaan setimbang atau sebelum kita renggangkan atau sebelum kita mampatkan. Nah, kemudian kita berikan gaya ke arah kiri atau kita tekan pegasnya. Maka energi potensialnya itu adalah setengah dikali K. K itu adalah koefisien konstanta pegas dikali X. X ini adalah jarak perpindahan yang kita lakukan untuk si benda ini, seberapa jauh kita memberikan perpindahan terhadap pegasnya. Nah, gayanya untuk sistem pegas itu adalah gaya dari pernyataan hukum Hooke. Nah, gaya adalah negatif K dikali X. Nah, kenapa negatif? Karena ini adalah gaya pemulih. Gaya pemulih ini arahnya berbeda dengan arah gaya yang kita berikan ke pegas. Nah, sebuah benda jatuh dari meja ke lantai. Kita ingin menganalisis situasi ini dalam energi kinetik dan energi potensial. Dalam membahas energi kinetik pada sistem, kita mengidentifikasikan sistem itu sebagai benda dan bumi, atau hanya benda saja, atau hanya bumi saja. Jadi kita untuk mengidentifikasi energi kinetiknya atau untuk menghitung energi kinetiknya itu kita memerlukan hubungan antara benda bumi atau benda saja atau bumi saja. Kalau ada bumi berarti dia nanti ada hubungannya dengan percepatan gravitasi. Untuk benda ini berarti yang kecepatannya. Nah, selanjutnya ada kekekalan energi. Nah, ini ketika kita main seluncuran, energi kita ketika di atas tower dengan energi kita di bawah itu akan tetap atau kekal. Nah, untuk kekekalan energi itu ada dua sistem atau dua analisis. Nah, yang pertama sistem non-isolasi atau sistem yang tidak terisolasi atau biasa disebut analisis model untuk energi. Non-isolated system itu adalah sistem yang berinteraksi dengan atau dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi dalam sistem itu terjadi pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan ataupun lingkungan dengan sistem. Contoh, work kinetic energy theorem atau teorema energi kinetik dan
usaha. Nah, di sini terdapat interaksi. Nah, interaksinya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal, gaya dari luar. Dan besaran yang berubah dalam sistem itu berupa perubahan energi kinetik. Nah, ini adalah beberapa cara untuk perpindahan energi dari atau keluar dari sistem, menuju atau keluar dari sistem. Transfer energi melalui usaha yang pertama, yang kedua melalui gelombang mekanik, yang ketiga melalui kalor, yang keempat melalui transfer materi, yang kelima melalui transmisi elektrik atau transmisi listrik. Nah, dan yang keenam itu melalui radiasi elektromagnetik. Nah, contohnya, ketika kita mendorong sebuah buku, energi ditransfer ke buku melalui usaha. Nah, ini ketika kita menggunakan hair dryer, energi itu ditransmisikan melalui melalui transmisi listrik atau perpindahan energi listrik. Selanjutnya ada lagi contoh. Nah, energi meninggalkan lampu, energi dari lampu keluar dari lampu dengan cara radiasi elektromagnetik. Jadi ada banyak cara perpindahan energi. Nah, sekarang apakah energi itu selalu kekal? Ya, energi kekal karena energi tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Yang ada, energi itu berubah ke bentuk energi-energi yang lain. Nah, jika jumlah energi total dari sebuah sistem berubah, ini hanya mungkin terjadi karena energi telah melewati batasan sistem dengan suatu cara yang namanya perpindahan. Untuk konservasi energi atau kekekalan energi, persamaannya adalah energi sistem itu sama dengan jumlah dari energi yang ditransfer atau energi yang dipindahkan. Energi sistem itu sama dengan energi yang dipindahkan. Nah, ini untuk sistem yang tidak terisolasi. Nah, sistem yang tidak terisolasi itu pasti ada interaksi antara sistem dengan luar. Nah, interaksinya ini bisa berupa usaha, bisa berupa kalor, bisa berupa gelombang mekanik, radiasi elektromagnetik, transmisi elektrik, maupun transfer materi. Nah, di dalam sistem ini, energi sistem itu adalah energi kinetik, energi potensial, dan energi dalam. Nah, perubahan dari total energi sistem, perubahannya itu sama dengan jumlah total energi yang melalui atau yang melalui sistem, yang keluar masuk sistem. Jadi yang di dalam ketiga ini, energi kinetik ditambah energi potensial ditambah energi internal itu hasilnya sama dengan penjumlahan usaha, kalor, mechanical wave, electromagnetic radiation, electrical transmission, dan matter transfer. Nah, ini energi kinetik, energi potensial, energi dalam.
Jadi jumlahnya sama. Nah, untuk kasus-kasus spesifik, cara perpindahan yang sama dengan 0 dapat dieliminasi karena tidak sesuai dengan situasi. Nah, contohnya gaya yang dikenakan pada sebuah sistem benda itu akan mengubah kelajuannya. Nah, karena tadi di awal yang ada ini, gaya yang dikenakan pada sebuah sistem benda akan mengubah kelajuan. Kelajuan itu ada hubungannya dengan energi kinetik. Energi potensial nggak ada hubungan dengan kelajuan, energi dalam juga tidak ada, kalor nggak ada, mechanical wave juga nggak ada. Apa ini tadi? Oh iya, transfer materinya, electric transmission, dan electromagnetic radiation. Jadi yang ada hubungan dengan kelajuan adalah energi kinetik saja. Nah, yang selain yang tidak berhubungan dengan kelajuan itu kita sama dengankan 0. Nah, yang nggak ada hubungannya itu kita coret karena dia nilainya 0. Nah, jadi perpindahan energi kinetik atau perubahan energi kinetik itu sama dengan usaha. Nah, sekarang analisis yang kedua untuk sistem yang terisolasi. Sistem yang terisolasi itu tidak ada interaksi antara sistem dengan lingkungan. Jadi, the total amount of energy in the system is constant. Jadi, jumlahnya konstan karena tidak ada perpindahan energi keluar ataupun masuk ke sistem. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui bahwa untuk sistem yang terisolasi itu juga memenuhi hukum kekekalan energi. Nah, untuk yang sistem terisolasi, energi itu ditransfer melalui 3 kemungkinan. Nah, untuk yang sistem terisolasi berlaku ini. Perubahan energi kinetik dan ditambahkan perubahan energi potensial adalah 0. Nah, ini untuk sistem terisolasi ini hanya berlaku untuk sistem pada gaya konservatif yang bekerja. Gaya konservatif itu apa? Nah, gaya konservatif itu dicirikan dengan 2 hal. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif ini bergantung pada lintasan. Dan yang kedua, usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu melewati lintasan yang tertutup atau lintasan yang terisolasi. Tertutup itu artinya posisi awal dengan posisi akhir itu sama. Di sini sisi kanannya 0 karena tidak ada perpindahan energi yang melintasi batas sistem. Nah, ini untuk ilustrasinya. Ini sebuah buku yang awalnya diam di atas, kemudian kita jatuhkan. Nah, pada posisi yang lebih rendah, maka buku ini akan bergerak dan memiliki energi kinetik. Nah, ketika dia masih ada di atas, buku ini hanya memiliki energi potensial karena dia masih diam.
ketika buku ini jatuh ke bawah, berarti kan bukunya bergerak. Nah, jadi buku ini akhirnya memiliki yang namanya energi kinetik. Ketika buku sudah mencapai tanah, nah maka energi potensial buku adalah 0. Ketika masih di atas, energi kinetiknya 0. Nah, mechanical energy atau energi mekanik itu merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, untuk yang sistem terisolasi ini berarti kan delta K sama dengan negatif delta U. Nah, berarti energi mekanik untuk sistem terisolasi itu adalah 0. Karena K ditambah U sama dengan 0. Itu berlaku untuk yang sistem terisolasi. Nah, seperti ini. KF ditambah UF sama dengan KI ditambah UI. I ini adalah awal, F adalah akhir. Jadi energi kinetik akhir ditambah energi kinetik ditambah energi potensial akhir sama dengan energi kinetik awal ditambah energi potensial awal atau I. Nah, sekarang daya. Nah, sekarang perhatikan, orang ini akan memindahkan kulkas dari bawah ke truk. Nah, dia memakai bidang miring. Kenapa dia memakai bidang miring? Kok tidak langsung dari bawah langsung diangkat ke truk? Dia tidak memilih lintasan satu, tetapi lebih memilih lintasan yang kedua. Ya, usahanya ini akan usaha yang dia keluarkan ini kalau memakai bidang miring itu lebih sedikit daripada lintasan yang pertama. Selama usaha dilakukan melalui lintasan satu dan lintasan yang kedua itu berbeda. Nah, laju atau perubahan laju waktu dari transfer energi itu disebut power atau daya. Nah, daya itu didefinisikan dengan laju transfer energi terhadap waktu. Nah, dE per dT. E-nya ini adalah transfer energinya. Daya itu adalah perbandingan atau perubahan transfer energi terhadap waktu. Laju waktu dari transfer energi. Nah, jika usaha yang dilakukan oleh gaya dalam selang waktu delta T adalah sebesar W, maka daya rata-ratanya sebesar W dibagi delta T. Usaha yang dilakukan oleh gaya dalam selang waktu delta T. Perubahan atau transfer energinya berupa usaha. Jadi daya adalah usaha dibagi waktunya. Nah, kemudian untuk daya sesaat, nah itu didefinisikan sebagai nilai batas dari daya rata-rata ketika delta T itu mendekati 0. Nah, P sama dengan dW per dt.
Nah, daya itu akhirnya adalah gaya dikali kecepatan. Vektor dari gaya dikali vektor kecepatan. Nah, karena ya seperti ini. Ini adalah daya rata-rata. Yang ini adalah daya sesaat atau pada saat T sekian. Nah, untuk latihannya, ini sudah disediakan kunci jawabannya. Silakan dicari bagaimana nilai ini bisa diperoleh. Yang ini juga kunci jawabannya sudah ada. HP ini adalah horsepower atau daya kuda. Kalau bahasa Indonesia biasanya DK, daya kuda. Nah, satu daya kuda itu sebanding dengan 746 watt. Sekian untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.